ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبر معينا. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, acara hari ini, acara tabligh akbar kita ini berjalan dengan lancar. Maka semestinya kita mensyukurinya. Dan saya kira hampir semua kita sudah tahu apa tema kita pada pertemuan terakhir pada hari ini, yaitu praktek moderasi Islam dalam kehidupan sahabat dan para imam. Baik, tema ini adalah tema yang sangat penting, tema yang sangat bagus, karena dengan sikap moderat, sikap wasatiyah, sikap pertengahan, hidup kita ini bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, La tuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik umat ini, umat akhir zaman ini, kecuali apa yang membuat baik generasi sebelumnya, yaitu generasinya para sahabat. Maka kalau kita ingin baik, ikuti para sahabat, ikuti para imam. Perkataan ini sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya Wahab bin Kaisan. Dan beliau rahimahullah, Wahab bin Kaisan, tidak akan bangkit dari majelisnya kecuali beliau mengucapkan perkataan ini kepada para muridnya. Sehingga Imam Malik begitu hafal ini perkataan. La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik umat akhir zaman ini kecuali apa yang membuat baik pendahulu mereka. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari perkataan beliau ini adalah bahwa umat ini tidak akan baik hidupnya, tidak akan baik agamanya, tidak akan istiqomah keadaannya, dan tidak akan teratur keadaannya di atas Islam dan sunnah, kecuali dengan menempuh jalannya para sahabat, para imam yang sering kita ungkapkan dengan istilah para salaf. Jadi kalau kita ingin baik, ikuti mereka. Karena mereka adalah generasi terbaiknya umat ini. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah generasiku, katanya. Yaitu generasi sahabat. Baru generasi setelahnya. Makanya para a'immah, para imam, para ulama berkata tentang sahabat, majhuluhum ma'lum. Majhuluhum ma'lum. Jadi orang yang biasa belajar ilmu mustalah hadis ngerti maksud dari perkataan ini. Majhuluhum ma'lum artinya sahabat yang tidak dikenal, sahabat yang majhul itu tetap dihukumi adil. Ya katakan misalnya ada seorang tabi'in yang thiqah meriwayatkan suatu hadis dari seorang sahabat yang tidak ditahu siapa namanya misalnya. Misalnya, qala li rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajul mubham. Tapi selama dia pasti dia seorang sahabat, maka tidak perlu dicek keadaannya. Yang perlu dicek itu keadaannya adalah generasi setelahnya, itu generasi tabi'in. Kalau dia thiqah, diterima darinya riwayat,
Tapi kalau dia dhaif, maka tidak diterima darinya riwayat. Ya, maka ini menunjukkan keadilan para sahabat. Baik. Rincian masalah ini ada dalam ilmu mustalah hadis. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa definisi sahabat? Pengertian sahabat itu apa sebetulnya? Banyak definisi di karangan para ulama kita. Tapi definisi yang paling bagus, ya, definisi yang disebutkan oleh Syekh Al-Hakami dalam kitabnya, yaitu sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam walau takhallalat riddatun fil asah. Sahabat itu adalah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdol definisinya daripada definisi yang mengatakan orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya masuk ke dalamnya juga sahabat yang bertemu dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi. Contohnya sahabat yang buta. Mereka bertemu Nabi tapi tidak melihat Nabi. Contohnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak ada perbedaan pendapat oleh seorang sahabat, tapi beliau tidak melihat Nabi. Nah. Mu'minan bihi, beriman kepada beliau. Wa mata alal Islam. Wa mata alal Islam. Ya, dia meninggal dalam keadaan Islam. Dan ini keluar darinya orang yang bertemu Nabi, beriman kepada beliau, lalu mati dalam keadaan murtad. Ini tidak terhitung definisi sahabat. Dan itu ada. Seperti contohnya Ubaidillah bin Jahash. Walau takhallalat riddah. Walaupun sempat dia murtad sebelum meninggalnya. Sempat murtad kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Ini terhitung sebagai sahabat. Seperti contohnya sahabat yang mulia yang bernama Al-Ash'ath bin Lais. Beliau datang kepada Abu Bakar sebagai tawanan, lalu kembali masuk Islam dan diterima keislamannya. Nah, inilah definisi sahabat. Fil asah, ya, menurut pendapat yang lebih tepat. Ini menunjukkan di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di karangan para ulama. Baik, saya bilang tadi sahabat itu adalah pentolannya para salaf, imamnya para salaf. Jadi mereka ini adalah orang pilihannya Allah, orang khusus yang Allah karuniakan kepada mereka kekhususan. Di antaranya selain dari apa yang telah kita sebutkan tadi, ya, ada lagi kekhususan mereka yang lain yang sangat istimewa. Di antaranya adalah mereka menyaksikan turunnya wahyu. Kepada mereka diturunkannya wahyu. Di antaranya mereka radhiyallahu taala anhum menerima ajaran Islam ini langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka talaki, mereka menerima ajaran Islam itu tanpa perantara, langsung lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengapa kita mesti merujuk kepada pemahaman mereka. Di samping lagi mereka juga orang yang amanah dalam menyampaikan agama ini kepada kita. Tidak menambahnya dan tidak menguranginya. Maka dari itulah kita perlu pemahamannya para salaf. Pemahamannya para sahabat. Karena hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti pemahaman kita masing-masing, inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Ya. Di sini saja kita lihat ada ribuan kepala yang hadir. Mungkin warnanya bisa sama-sama hitam, ada yang warna putih, songkoknya. Tapi isinya berbeda-beda. Cara berpikirnya juga berbeda-beda. Maka kita perlu patokan, kita perlu rujukan
kita perlu standar yang sama agar kita tidak berpecah. Agar kita bisa bersatu di atas pemahaman yang benar. Itulah pemahamannya para salaf. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya yang menyebabkan mereka ini perlu kita ikuti. Jadi mereka itu orang yang amanah dalam menyampaikan agama ini. Sehingga mereka ini orang yang diberi kekhususan oleh Allah. Makanya ijma'nya sahabat, kesepakatannya para sahabat, konsensusnya para sahabat itu adalah hujjah. Tidak boleh seorang melanggarnya. Barang siapa yang melanggar kesepakatan ijma'nya para sahabat dengan sengaja, maka wajib dia diperingati. Wajib dia ditahdzir. Iya, harus. Karena dia telah mengaburkan kebenaran dari umat. Membuat umat bingung. Dan mereka juga, dan dia juga menyebabkan ya, orang pusing terhadap agamanya. Menyebarkan kerancuan dalam beragama. Karena sengaja menyelisih pemahaman para salaf ini adalah penyimpangan yang nyata. Baik. Jadi itu tentang keutamaan sahabat. Kenapa kita perlu mengikuti mereka. Mari kita lihat, sekarang kita berbicara tentang praktek moderasi yang dicontohkan oleh para sahabat. Kita mulai dari praktek moderasi yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya Zainab bintu Jahsh. Yaitu, ya pertama kita mulai dulu dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar dulu ya. Praktek moderasi yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Ya, berasal dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Nuhina anit takalluf." Rawahul Bukhari. Kami dilarang oleh Nabi SAW dari takalluf, yaitu dari memberat-beratkan diri, dari beragama secara berlebih-lebihan. Dan ini berlaku untuk segala hal. Jadi nuhina di sini kami dilarang. Siapa yang melarang para sahabat? Nabi SAW. Jadi hadis ini ya hukumnya dihukumi marfu. Karena kalau sahabat bilang nuhina, apalagi Umar yang berkata, itu yang melarang itu adalah Rasulullah. Berarti ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Nuhina anit takalluf. Kita dilarang ya dari sikap memberatkan diri. Jadi larangan memberatkan diri ini jamaah sekalian berlaku secara umum. Ya, dan ini akan kita jelaskan. Tapi perlu juga saya ingatkan bahwa Islam ini yang kita pelajari hari ini tentang moderasi, yaitu Islam yang pertengahan. Tidak memberat-beratkan, tapi tidak juga bergampang-gampangan. Wasat, pertengahan, moderat. Inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang betul, kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh memberat-beratkan. Tapi kita juga tidak boleh bergampang-gampangan. Nah, sebagian orang kan kita sering dengar. Ya, kalau dia lihat anaknya sering pergi ikut pengajian. Apa dia bilang sama anaknya? Kamu jangan terlalu ya, ekstrim dalam beragama. Jangan terlalu kaku. Biasa-biasa sajalah. Ya, ini dilarang, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Ya biasa-biasa sajalah dalam beragama. Ya. Ini sebetulnya pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Kita memang harus beragama biasa-biasa saja. Tidak boleh ekstrim dalam beragama. Karena Nabi mengatakan ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Tapi masalahnya adalah kalau yang dimaksud dengan biasa-biasa saja. Ya seperti kebanyakan orang hari ini. Ya biasa tidak sholat. Ya biasa tidak puasa. Nah ini biasa-biasa saja bagi mereka. Biasa tidak pakai jilbab kalau perempuannya. Itu katanya agama yang biasa-biasa saja. Nah ini bukan juga ajaran Islam yang seperti ini. Jadi Islam itu tidak membenarkan juga sikap yang menggampang-gampangkan. Jadi Islam itu pertengahan. Selama dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, pakai hijab dia, sholat dia tepat waktu 5 waktu di masjid, itu bukan ekstrim. Itulah wasatiyah yang sebenarnya. Itulah sikap pertengahan dan moderat yang sebenarnya. Jadi kita harus punya standar yang jelas. Nah,
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama, para imam mengajarkan kita beberapa kaedah berkaitan dengan perintah dan larangan agar kita selalu berada di atas pertengahan, di atas sikap moderat dalam beragama ini. Yang pertama, kaedah la wajiba ma'al ajaz. Yang kedua, la makruha ma'al hajah. Yang ketiga, la harama ma'ad darurah. Yang pertama, la wajiba ma'al ajaz. Apa itu? Tidak ada kewajiban jika tidak mampu dilakukan. La wajib ma'al ajaz. Jika tidak mampu, maka tidak wajib. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukan mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dan ini banyak sekali pintu-pintu ibadah dalam bab ini, dalam kaidah ini. Kita tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, boleh duduk. Nabi mengatakan, sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan. Nabi mengatakan, sholatlah berdiri, karena berdiri adalah rukun sholat bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, boleh duduk. Begitu juga dalam bab wudu, tidak mampu wudu, boleh tayamum. Misalnya kita sakit, atau kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh tayamum. Wa idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan bahkan sampai amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun, sesuai dengan kadar kesanggupan. Jika kita tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu seluruhnya, maka hilangkan kemungkaran tersebut sesuai dengan kadar kemampuan kita. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia hilangkan itu kemungkaran dengan tangannya. Itu hukum asal bagi yang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu menghilangkan dengan tangannya, maka yang lebih ringan daripada itu dengan lisannya. Tapi ternyata kenyataannya juga tidak semua orang mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Maka Nabi mengatakan jika dia tidak mampu juga, maka ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan semua kita mampu melakukan itu. Maka jangan memberat-beratkan diri. Jangan memaksa-maksakan diri. Jangan menghalalkan segala cara untuk mengingkari kemungkaran. Al-wasail. Al-ghayah la tubarrirul wasail. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Perkataan ini sering diulang-ulangi oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Al-ghayah la tubarrirul wasail. Tidak boleh mendapatkan tujuan dengan menghalalkan segala cara. Tujuannya mungkin saja baik. Tujuannya mungkin saja bagus. Niatnya baik. Tapi caranya juga harus bagus. Caranya juga harus baik dan akan datang nanti pembagian masalah ini nanti setelah ini insya Allah. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu yang diajarkan oleh para imam kita dalam sikap moderat ini, la makruha ma'al hajah, yakni al-karahatu tazulu bil hajah. Al-karaha tazulu bil hajah. Ya, tidak ada yang namanya makruh kalau ada kebutuhan. Kalau kita perlu, kalau kita punya hajat yang tadinya asalnya adalah makruh, berubah menjadi boleh. Inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya contoh kasus seperti menggendong anak kecil di dalam sholat. Seperti ya hadis yang berasal dari Abu Qatadah. Bahwasanya Nabi SAW menggendong cucunya. Ya, Umamah bintu Zainab. Umamah putrinya Zainab. Ya. Beliau ketika mau naik, beliau angkat. Dan ketika mau turun lagi, beliau taruh. Begitu yang beliau lakukan sampai beliau selesai sholat. Padahal hukum asalnya banyak gerak, itu tidak boleh. Makruh. Tapi kalau ada keperluan, maka diperbolehkan. Dan ini jemaah sekalian, pentingnya kita belajar fikih. Banyak orang juga, dia lupa matikan HP-nya saat sholat. Lalu
nada dering HP-nya berbunyi. Tapi karena dia tidak belajar fikih, takut dia matikan HP-nya, takut nanti batal sholatnya atau rusak sholatnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia biarkan HP-nya berbunyi terus sampai sholat selesai. Orang seperti ini apa kita katakan sama dia? Orang seperti ini mengganggu orang lain dan dia berdosa dalam hal ini. Makanya tidaklah makruh kalau dia ambil HP-nya lalu dia matikan nada dering tersebut. Ini pentingnya kita belajar. Kalau kita tidak belajar ya begitu. La makruha ma'al haja. Bagaimana juga hukum minum berdiri. Makruh kan? Apa hukumnya minum berdiri? Makruh. La yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Jangan seorang di antara kalian minum berdiri. Siapa yang sudah terlanjur minum, falyastaqi katanya. Hendaknya dia memuntahkannya. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri. Yaitu hadis Ibnu Abbas. Saqaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zamzama, yani ma' zamzam qa'ima, yani wa huwa yashrab qa'ima. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariba qa'iman. Ketika kata Ibnu Abbas saya memberi Nabi air zam-zam, lalu beliau minumnya dalam keadaan berdiri. Apa kata para ulama? Di antaranya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan hukum asalnya itu adalah makruh. Tapi kalau ada keperluan berubah menjadi boleh. Jadi larangan dalam hadis la tasrobanna ahadukum qa'iman itu hukum asalnya makruh. Itu pendapat yang lebih tepatnya. Tapi kalau ada kebutuhan memang perlu. Tidak ada tempat misalnya untuk duduk dan sebagainya. Maka boleh kita minum dalam keadaan berdiri. Baik, dan yang ketiga yaitu kaidah la harama ma'ad darurah. Tidak ada yang haram dalam keadaan darurat. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Manzumah Usul Fikihnya, beliau dan wa qawaidihi, beliau mengatakan wa kullu mamnu'in falid darurati yubah. Setiap yang dilarang kalau darurat maka diperbolehkan. Kalau ulama lain mengungkapkannya ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Seperti misalnya bangkai. Kalau kita tidak punya pilihan lain selain makan bangkai, kita bisa terkena bahaya kalau kita memakannya dan tidak ada penggantinya. Dan ini definisinya darurat. Darurat itu kalau dia ada di hadapan kita, lalu kita tidak memakannya, ya, lalu menyebabkan kita tertimpa bahaya, lalu tidak ada penggantinya. Selain itu, maka kita boleh memakannya. Tapi kalau ada penggantinya, tidak darurat namanya. Misalnya, ada di hadapan kita bangkai. Kita harus memakan itu dalam keadaan lapar, antara makan bangkai atau mati. Tapi ternyata ada pilihan ketiga, gorengan misalnya. Apakah itu masih dikatakan darurat? Tidak. Selama ada pilihan maka itu tidak dikatakan darurat. Orang kadang susah membedakan mana yang hajat, mana yang darurat. Sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat. Kenapa kamu masih kerja di bank riba? Darurat Ustadz. Nah, padahal dia bisa berusaha, cari kerjaan yang lebih halal. Jangan bergampang-gampangan dengan istilah darurat. Toh kalaupun darurat kita katakan juga bahwa ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu harus sesuai dengan kadar keperluannya. Jangan berlebih-lebihan juga. Jangan mentang-mentang darurat boleh makan babi, akhirnya babinya itu didendeng, direndang, kemudian dibikin coto babi. Itu bukan darurat lagi itu namanya. Ya kan? Itu berlebih-lebihan dalam darurat itu keluar dari kaidah. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Sesuai dengan kadar kebutuhan untuk sekedar bertahan hidup. Tidak boleh lebih dari itu. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan praktek moderasi, praktek pertengahan, praktek wasatiyah dalam beribadah. Jadi dalam ibadah sekalipun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kita tidak boleh memberatkan diri kita dalam beribadah. Makanya dalam suatu hadis Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha.
wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang istimror, yang continue, yang berkesinambungan, yang tidak terputus. Walaupun amalan itu sedikit. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang banyak, tapi terputus. Tapi amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit tapi continue. Dan ini akan kita lihat. Pertama datang dari istri Nabi, Zainab bintu Jahsh. Ya, beliau ini seorang ahli ibadah. Istri Nabi Zainab bintu Jahsh, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dakhala Nabi SAW al-masjid. Nabi pernah masuk ke dalam masjid. Fa'idha hablum mandudun baina sariyataini. Nabi melihat ada tali yang terbentang antara dua tiang masjid. Lalu Nabi bertanya, ma hadzal habl? Tali apa ini? Lalu qalu hadza hablun li Zainab. Tali ini punyanya Zainab. Fa idza fatarat ya ta'allaqat. Apabila beliau capek, beliau bergantung dengan tali tersebut. Supaya apa? Supaya bisa tetap berdiri sholat sunnah. Lalu apa kata Nabi? La hulluhu. Jangan, kata Nabi. Putuskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang di antara kalian sholat dalam keadaan masih kuat. Ya. Fa idza fatarat falyaqut. Apabila dia capek, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Nah, ini praktek wasatiyah, praktek pertengahan dalam ibadah yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya. Agar dalam ibadah sekalipun jangan berlebih-lebihan, jangan memberat-beratkan diri. Bahkan kita maklumi semua bahwa sholat sunnah dalam keadaan duduk boleh atau tidak? Boleh, walaupun tidak ada masyaqqah, walaupun tidak ada uzur. Tapi pahalanya apa? Separuh dari sholat berdiri. Ini adalah motivasi bagi kita agar memperbanyak sholat sunnah. Karena memperbanyak sholat sunnah itu ya ikhwah, itu ada janji khususnya dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang mulia. Ditanya oleh Nabi, sal, mintalah. Lalu beliau berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta ya Rasulullah menemanimu di surga. Lalu Nabi berkata lagi, awa ghairu dzalik? Ada permintaan yang lain? Dia bilang, huwa dzak. Cuma itu permintaanku ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan lagi, ya, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, bantu saya untuk mewujudkan ini permintaanmu dengan cara memperbanyak sujud, yaitu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu kalau semakin sering kita lakukan semakin bagus. Bahkan bisa meninggikan derajat kita di surga kelak. Bahkan bisa kita mungkin sholat di surga nanti bersama Nabi SAW. Kemudian sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan sikap pertengahan, sikap wasatiyah, sikap moderat terhadap sahabat yang lain. Ya, dalam beribadah agar walaupun ibadah, ini ibadah. Ya, ibadah ini. Tapi kalau dia sudah keluar jalur, tetap harus diluruskan. Padahal ibadah itu kan baik. Tidak ada yang mengatakan ibadah itu tidak baik. Sholat baik. Ya kan? Tapi kalau dia sudah berlebihan, sudah keluar dari jalur moderat, jalur pertengahan, maka harus diluruskan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis, jaa salatatu rahtin ila baiti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ya, sahabat ke rumah istri Nabi. Lalu mereka bertanya tentang amalan Nabi. Ya, lalu bertanya kepada istri Nabi tentang amalan Nabi. Lalu mereka dikasih tahu. Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggapnya itu sedikit. Bukan karena mereka meremehkan. Akan tetapi karena mereka meyakini bahwa Nabi itu wajar melakukan itu karena beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, amma ana aqumu wala anam. Saya akan sholat malam terus tanpa tidur. Sholat sepanjang malam sampai pagi tanpa tidur. Yang satu lagi mengatakan amma ana asumu wala uftir. Saya akan terus puasa dan tidak berbuka. Maksudnya syamud dahar. Puasa setiap hari.
Ya, ini dilarang juga oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, ama'ana la atazawwajun nisa. Saya tidak mau menikah. Supaya apa? Karena keyakinannya kalau menikah itu bisa menghalanginya dari ibadah. Sehingga dia ingin fokus untuk beribadah dengan tidak menikah. Ternyata Nabi bukan malah memuji mereka. Tapi justru Nabi memarahi mereka. Menasehati mereka. Antum lati taquluna hadza. Kalian yang bilang begini dan begini. Ana atqakum lillah wa akhsyahullah. Saya yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling takut. Amma ana aqumu wa anam. Saya salat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikah. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari umatku. Nah, jemaah sekalian, ini contoh ya bahwa sikap berlebihan itu juga keluar dari jalur wasatiyah. Nabi melarangnya. Kemudian yang terakhir tentang berkaitan dengan ibadah ini, tentang sikap moderat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, yaitu agar seseorang itu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Ini sebetulnya hadis berasal dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu lihat Abu Darda ini seorang yang menelantarkan istrinya, ya bahkan beliau tidak memberikan hak untuk dirinya. Ya, beliau sibuk dengan ibadah, sibuk dengan qiyamul lail, malamnya qiyamul lail, siangnya sibuk dengan puasa. Tapi apakah Salman Al-Farisi memujinya? Tapi ternyata tidak, jamaah sekalian. Justru Salman Al-Farisi meluruskan Abu Darda dan beliau berkata, beliau mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk Tuhanmu atas dirimu ada haknya juga. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Untuk dirimu juga ada haknya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan untuk istrimu juga ada haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berilah hak itu kepada setiap yang berhak menerimanya. Nah, ini sifat wasatiyah yang dipelajari oleh Salman dari Nabi SAW. Sifat moderat yang sebenarnya. Lalu Abu Darda datang kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan, ya inna Salmana a'lamu minka. Dalam riwayat, inna Salman qad utiya ilma. Ya, dalam riwayat, sadaqa Salman. Ya, Salman itu lebih tahu darimu. Dalam riwayat lain, Salman telah diberi ilmu oleh Allah. Dan dalam riwayat lain, sadaqa Salman. Betul yang dikatakan oleh Salman. Baik. Jadi jemaah sekalian, niat baik saja itu ternyata tidak cukup untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang moderat. Ya. Kan zaman sekarang itu banyak juga orang yang berdalih dengan niat baik. Ya, yang penting niatnya kan baik. Yang penting tujuannya baik. Nah, berarti itu boleh dilakukan. Nah, ini tidak benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, suatu amalan itu hanya mau diterima oleh Allah kalau terkumpul padanya dua syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Itu syarat pertama. Dia harus beramal soleh. Syarat yang pertama ini maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan ini adalah syarat ikhlas murni karena Allah. Maka ada dua syarat diterimanya amalan. Tidak cukup dengan niat baik saja. Tapi harus sesuai dengan tuntunan juga. Jadi kalau begitu syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi diterimanya amalan ini, dari dua syarat diterimanya amalan ini, manusia itu terbagi menjadi 4. Ya, dari sisi diterima amalan ini, dari dua syarat ini, manusia itu terbagi menjadi 4.
Yang pertama, ada manusia yang ikhlas karena Allah dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang diterima oleh Allah. Golongan yang kedua, dia hanya ikhlas kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini dikatakan para ulama amalannya adalah amalan bid'ah, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Walaupun dia capek melakukannya, habis hartanya, tidak peduli. Yang penting tidak sesuai tuntunan, tidak diterima. Golongan yang ketiga, ya ikhlas dia karena Allah. Ya, dia tidak ikhlas, dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya kan? Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi tidak ikhlas karena Allah. Masya Allah, amalannya sesuai tuntunan. Tapi tercampur dengan kesyirikan. Inilah seperti hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah. 3 orang yang pertama kali nanti dihisap di hari kiamat, yang diseret ke neraka sebelum penyembah berhala disiksa. Yaitu yang pertama orang mati syahid. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang alim, orang yang qari. 3-tiganya ini terkumpul pada satu dosa. Sama-sama beramal karena riya. Karena ingin dibilang, ingin dipuji, bukan karena Allah. Sehingga mereka yang tadinya mestinya itu adalah amalan yang besar, justru berubah menjadi dosa besar. Makanya ulama menyebutkan amal ibadah yang besar jika tidak didasari dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, maka berubah menjadi dosa yang paling besar. Ini kaedahnya. Apapun itu amal ibadah kita. Kalau niatnya tidak karena Allah, maka berubah dia menjadi dosa besar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Yang pertama, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Nabi. Sesuai tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas. Yang keempat, sudah tidak ikhlas, tidak juga sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Saya tidak ada hadiah ini. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Apa contohnya? Sudah tidak ikhlas, tidak juga sesuai tuntunan Nabi. Apa contohnya kira-kira? Ya kita kasih contoh saja, karena ini orang sudah pikir mau pulang ini. Ini yang paling terakhir ini, pada capek semua. Sudah tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Contohnya yaitu orang yang sering kita lihat mengkritik pemerintah terang-terangan. Yang suka demo-demo. Yang mengumbar aib penguasa di depan umum. Itu sudah pasti tidak ikhlas. Ingin mencari ketenaran. Kalau ikhlas partai dia akan nasihati secara sembunyi, secara empat mata. Kan begitu kalau orang ikhlas. Dan sudah pasti tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man kana lahu nasihal lizi sultan, man arada an yansaha bi syai'in lizi sultan, fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati pemerintah dengan sesuatu, maka jangan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadihi, ambil tangannya. Wal yakhlu bihi, 4 mata dengan dia. Tidak ada yang tahu. Bahkan kalau perlu sampai kerabat terdekatnya pun gak ada yang tahu. Wa in qabila fadhak, jika dia mau menerima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa faqad addama alai. Kalau dia tidak mau menerima, maka dia telah gugur kewajibannya. Jadi walaupun pemerintah yang kita nasihati itu tidak menerima nasihat kita, maka kita sudah bara'at zimmah. Sudah gugur kewajiban kita. Maka ini contoh sudahlah tidak ikhlas, tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, di antara praktek moderat, insya Allah masih ada waktu ya? Masih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Baik. Di antara praktek sikap moderat, sikap pertengahan yang dicontohkan oleh para sahabat dan para imam kita dalam menasehati pemimpin zalim adalah mereka memandang
wajibnya sabar terhadap pemimpin zalim, ya meskipun pemimpin itu zalim sekalipun, dan tidak boleh memberontak atas mereka. Ini sikapnya para imam kita. Mereka memandang wajibnya sabar atas pemerintah zalim sekalipun dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Jadi ini bertentangan dengan sikap kelompok ekstrim Khawarij. Ya, kelompok ekstrim Khawarij yang mereka biasa memprovokasi masyarakat, dan biasanya provokasi itu tidak jauh-jauh dari perkara dunia. Yang insya Allah akan datang nanti penjelasannya, Khawarij yang paling pertama muncul. Faktor pendorong mereka itu adalah dunia kebanyakannya. Dan mereka merasa kagum dengan pendapatnya. Jadi mereka kelompok ekstrem ini biasa memprovokasi orang-orang awam, memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintahnya. Jadi inilah praktek moderasi yang dicontohkan terhadap pemimpin yang zalim sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Al-Allama Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata, "Laisa min manhajis salaf." Ya, "Laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wula." Bukan termasuk manhaj salaf ya dengan mengumbar keaib penguasa, dan bukan manhaj salaf menyebutkan aib penguasa di mimbar-mimbar. Akan tetapi ya, metode yang dilakukan oleh para salaf adalah menasihati para penguasa dengan empat mata. Tidak di depan umum, tidak diumbar aibnya di media, tidak diumbar aibnya di halaqah-halaqah, di tempat tarbiyah-tarbiyah. Wah, ini banyak orang-orang ini menyebutkan aib-aib pemerintah, ya isi kajiannya aib pemerintah saja yang dia bahas. Ini jauh dari sifat moderat, jauh sekali dari sifatnya para imam dan para sahabat. Makanya kelompok ekstrem ini, ya, ini awal bibit munculnya itu di zaman Rasulullah itu sudah ada, yaitu Dzulkhuwaisirah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Beliau wafat tahun 597 Hijriah. Beliau berkata, ya, awwalul khawarij wa akbahum halu Dzulkhuwaisirah. Khawarij yang paling pertama muncul dan paling jelek adalah Dzulkhuwaisirah. Dia memberontak kepada Nabi. Lalu datang fase kedua di masa Utsman. Dia memprovokasi orang-orang Mesir, orang-orang negeri Syam untuk memberontak kepada Utsman, untuk mendemo Utsman di Madinah. Akhirnya Utsman mati terbunuh di situ. Kemudian fase ketiga di masanya Ali. Ya, di fasanya Ali bin Abi Thalib, yang Ibnu Abbas mengatakan 6.000 orang jumlah mereka. Kemudian didebat oleh Ibnu Abbas. Akhirnya mereka sampai tidak bisa membantah hujahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan tobat dari 6.000 itu 4.000 orang. Dan masih bertahan 2.000 orang. Lalu 2.000 orang ini dihabisi, ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Inilah fase mereka ini. Orang yang berlebih-lebihan dalam ya beragama. Makanya Ibnu Abbas sebetulnya ingin mengajarkan sikap moderat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jangan memahami Al-Quran kecuali dengan pemahamannya para sahabat. Makanya orang Khawarij ini mengkafirkan Ali ini dengan Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Bayangkan Ali, manusia yang terbaik di zamannya, dikafirkan pakai Al-Quran. Bayangkan. Dan satu pun di kalangan mereka itu tidak ada kalangan sahabat. Makanya pemahaman mereka keliru. Makanya kata para ulama, sihhatul adillah la tadullu ala sihhatil istidlal. Dalilnya sahih, tapi cara memahami dalilnya belum tentu sahih. Mereka cuma mengambil lafaz dari Al-Quran. Mereka cuma menghafalnya. Tapi mereka meninggalkan pemahamannya. Mereka pemahamannya jauh dari pemahaman moderat. Dari pemahamannya para salaf. Ya. Dan Ibnu Abbas ingin mengajarkan dekat dengan penguasa, dekat dengan pemerintah bukan berarti menjilat. Karena memang ya penguasa dan ulama ini dibutuhkan oleh umat. Makanya ya dakwah kalau mau berkembang harus dapat dukungan dari pemerintah. Sebagaimana ya pemerintahan kalau mau stabil harus dapat dukungan dari ulama. Maka alangkah indahnya perkataan seorang penyair,
Al-mulku bid-dini yabqa. Ya, kekuasaan bergandengan dengan agama itu stabil. Wad-dinu bil mulki yaqwa. Dan apabila agama bergandeng dengan kekuasaan, maka dia akan kuat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau menginginkan kebaikan untuk negara yang tercinta ini, untuk daerah kita yang tercinta ini, maka jangan sibukkan umat dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan sibukkan mereka dengan fikul waqi', fikih-fikih realita, apalagi disibukkan dengan masalah-masalah politik yang selalu berubah-ubah. Tapi sibukkan mereka dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, kalau ingin merubah kondisi umat, ingin merubah kondisi anak muda, maka harus dibangun di atas dua kaidah, yaitu kaidah tarbiyah dan tasfiyah. Yaitu mendidik mereka agama yang benar dan membersihkan akidah mereka dari penyimpangan-penyimpangan, membersihkan ibadah mereka dari bid'ah-bid'ah. Ini yang mestinya dilakukan. Bukan malah menyibukkan umat dengan politik-politik, dengan fikih waqi', bahasa mereka fikih realita. Sibukkan dengan agama, ajar mereka bahasa Arab, ajar akidah yang sahih, ajar mereka tauhid, ajar mereka ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian akan terjadi perubahan menjadi lebih baik. Alhamdulillah, tempat kita banyak untuk mengajarkan itu. Di Maros ini ada Mahat Utsman bin Affan, betul tidak? Silahkan kalau ingin belajar yang benar bahasa Arab dan akidah menurut pemahaman para imam, banyak mahat-mahat kita, alhamdulillah. Di Maros ada Mahat Utsman bin Affan, di Makassar ada Mahat Sunnah Baji Rupa, ada Mahat Kobik, ada di Goa Mahat Al-Ihsan, banyak sekali kalau kita mau sebutkan satu persatu. Nah, ini yang mesti dilakukan. Kita didik umat ini, didik pemuda ini dengan hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan yang terakhir, karena tadi waktunya dibilang 5 menit, saya curi waktu karena saya terlambat, tapi bukan salah saya. Saya sebetulnya tadi sudah siap, tapi karena salah orang di jalan, macet tadi soalnya. Iya. Orang di jalan yang salah tadi, kenapa di macet ya? Yang terakhir, pembahasan kita berkaitan dengan masalah praktek moderasi dalam kehidupan sahabat dan para imam ini adalah dalam masalah akidah. Masalah akidah ini jamaah sekalian adalah tauqifiyah. Berhenti pada pemahamannya salaf. Tidak boleh kita berijtihad padanya. Maka apa yang dipahami oleh salaf, itulah yang kita pahami. Inilah kalau kita mau selamat dari ketergelinciran pemahaman-pemahaman yang rusak. Ya, makanya ketika Allah misalnya berfirman dalam Al-Quran, Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka. Tuhanmu datang. Ya, itu apa akidah kita tentang ayat ini? Apakah waja'a amru rabbika? Datang perintah Tuhanmu atau memang Tuhan itu datang secara hakiki? Maka kita katakan akidah kita adalah akidahnya para sahabat. Yaitu datang secara hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang tidak sama dengan datangnya makhluk. Jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah menetapkan sifat untuk dirinya. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini yang mestinya kita yakini. Jadi jangan ya kita berijtihad. Kenapa kita berijtihad? Buat apa kita berijtihad? Ini masalahnya tauqifiyah, masalah gaib. Akal kita ini tidak mampu untuk memikirkannya. Tidak akan mampu kita. Makanya ya kalau ada orang yang mentakwil waja'a amru rabbik, maka kita tidak mau terima. Datang perintah Tuhanmu. Maka ini pemahaman bid'ah, pemahaman rusak dan jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena salaf tidak memahami demikian. Pemahaman ini tidak dikenal oleh khulafa rasyidin, tidak dikenal oleh imam tabi'in. Tidak ada yang kenal dari kalangan salaf pemahaman ini. Maka kita tidak mau menerima pemahaman yang rusak ini. Seperti juga bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Yakni tangan yang hakiki. Tangan yang hakiki. Allah memiliki dua tangan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan begini semua di bab sifat. Maka kita tidak boleh berijtihad dalam masalah ini. Karena ini sifatnya tauqifiyah.
Makanya kalau kita renungi jemaah sekalian, ya, kalau kita renungi banyak kelompok-kelompok menyimpang dari masalah akidah ini, banyak kelompok-kelompok yang tersesat dari memahami akidah yang benar, tidak lain tidak bukan karena mereka cuma mengambil nas lafaznya saja dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tidak mengambil pemahamannya dari pemahamannya para sahabat dan para imam. Nah, itu yang menjadi masalah mereka. Mereka cuma mengambil ayatnya. Coba lihat Mu'tazilah. Mu'tazilah berdalil dengan keyakinan rusak mereka bahwa Allah tidak dilihat dari hari kiamat dengan Al-Quran. Lantaroni, kata mereka, kamu tidak akan melihatku, yakni melihat Allah selama-lamanya, lan li ta'bid. Ya, seperti yang disebutkan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, dalam tafsirnya. Itu dari Al-Quran mereka berdalil. Tapi masalahnya mereka di mana? Bukan di Al-Qurannya, tapi dari pemahamannya. Jadi mereka cuma ambil lafaz Al-Qurannya, tapi meninggalkan pemahaman salafnya. Ini semua kelompok sesat, itu masalahnya terletak di sini. Jadi itu ya yang kita sebutkan. Jadi kalau kita lihat ada 3 usul sumber dari kita menerima akidah kita. Yang pertama, kita tidak mengambil akidah kita kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahamannya para salaf. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita jadikan akal ini sebagai wasilah untuk memahami nas, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal ini mengikuti dalil, bukan sebaliknya. Bukan dalil yang ikuti akal. Karena akal kita ini lemah. Ya, jangan jadikan akal sebagai pemimpin terhadap dalil. Kalau seandainya penjahit itu mau memotong pakaian, meterannya kalau pakaiannya yang kepanjangan, meterannya yang dipotong atau pakaiannya yang dipotong? Ya, kalau meterannya yang dipotong, tidak ada meteran yang benar kan? Ya pakaiannya yang dipotong. Begitu juga kalau dalil tidak mampu diterima oleh akal, dalil yang benar, dalil ikut akal. Makanya ketika Allah mengatakan wayab kau wajhu rabbik, tidak usah lagi akal tanya-tanya, oh masa Allah punya wajah? Bagaimana itu wajah Allah? Tidak perlu itu akal menanyakan sampai ke situ. Allah mengabarkan dia punya wajah. Tapi Allah tidak mengabarkan bagaimana wajahnya. Maka pertanyaan bagaimana wajah Allah itu tidak mungkin bisa dijawab. Sebagaimana misalnya sabda Nabi, wa yanzilu rabbuka ila sama'id yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli sulusil akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Nah, tidak perlu lagi akal kita bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy Allah kosong. Bagaimana itu arsinya kosong berarti? Terus sepertiga malam terakhir, itu waktu daerah mana itu? Waktu Makassar kah, waktu Maros, waktu Jakarta, waktu Sumatera, kan beda-beda waktunya. Berarti Allah turun-turun terus. Itu bukan area akal. Allah mengabarkan dia turun, ya kan? Tapi Allah tidak mengabarkan bagaimana dia turun. Maka tidak usah kita pertanyakan. Itu yang dilakukan sahabat. Makanya Imam Malik apa beliau katakan? Ketika beliau ditanya tentang istiwa. Al-istiwa ma'lum. Wal kaifiyah majhul. Istiwa itu maklum, ditahu makna istiwa. Tapi caranya majhul, tidak ditahu. Karena Allah tidak kabarkan. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang perkara itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena sahabat tidak menanyakannya kepada Nabi. Maka orang itu diusir oleh Imam Malik. Makanya dalam masalah akidah kita harus jadikan akal ini tunduk kepada dalil. Maka sekali lagi saya tekankan, akidahnya para imam, akidahnya para sahabat adalah akidah yang paling wasatiyah. Dalam masalah takdir, ya akidahnya para salaf pertengahan antara Jibriyah dan Qadariyah. Antara orang yang menafikan takdir dan orang yang berlebih-lebihan terhadap takdir. Yaitu Jibriyah. Katanya kita ini seperti daun kering yang ditiup angin. Tidak punya pilihan sama sekali. Atau seperti mayat di tempat pemandian. Tidak ada pilihan kita sama sekali. Qadariyah sebaliknya. Qadariyah mengatakan tidak ada itu takdir. Kita yang menciptakan, kita punya perbuatan sendiri. Maka datang ya Ahlus Sunnah di pertengahan. Bahwa kita punya pilihan, ya kita yang menentukan perbuatan kita sendiri, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dua akidah ini langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Quran dalam 2 ayat. Siapa yang tahu? Liman sya'a minkum
ayyastaqim. Ini bantahan untuk siapa? Liman sya'a minkum. Untuk Jibriyah yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Liman sya'a minkum kata Allah. Bagi siapa yang berkehendak? Bagi manusia memiliki kehendak. Ayyastaqim. Wa ma tasya'una illa ay yasha Allah. Dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Dan ini bantahan untuk Qadariyah. Sebagaimana dalam masalah dosa besar, Ahlus Sunnah pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi para imam, para sahabat itu pertengahan antara orang Murji'ah yang menganggap walaupun mereka melakukan dosa besar, tapi dia tidak berpengaruh imannya. Sebagaimana orang Wa'idiyah mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan dia berdosa dengan dosanya tapi tidak sampai kafir. Nah, barangkali waktu kita sudah habis dan saya mohon maaf kalau ada kepanjangan. Mudah-mudahan ya dengan mempelajari sikap ini kita bisa memahami sikap wasatiyah yang sebenarnya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Wahab bin Kaisan kepada muridnya, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik umat ini kecuali apa yang membuat baik generasi sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.